mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berdiskusi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sah sharing about hadis season 5. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Perkenalkan, nama saya Syah Putri Widyastuti yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya diantaranya yang pertama Muhammad Fahri Adlur Rizal, yang kedua Hairul Kurniawansyah, yang ketiga Mega Mulyana, yang keempat Lianur Latifah Lutfiah, yang kelima Auliana Fitri Intan Mutiara Sari. Baik, sebagai pemateri dalam rangka sharing about hadis pada hari ini, sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Saudara Mega Mulyana membacakan materi yang pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq akhbarana Habban hadatsana Daud bin Abil Furat hadatsana Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi sabira ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Yang artinya, menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Baik. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fahri. Ya, baik. Terima kasih Saudara Mega.
Baik, langsung saja untuk syarah hadis. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama. Di antaranya yang pertama menurut Al-Khalil, ta'un adalah wabah. Dan yang kedua menurut Ibnu Al-Asir, pengarang kitab An-Nihayah, ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Yang ketiga, menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Menurut Ad-Dawudi, taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Menurut Iyad, taun adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Next. Menurut Ibnu Abdul Bar, ta'un adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak. Terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Menurut Ad-Mutawalil, ta'un sejenis penyakit kusta. Ta'un memakan habis anggota tubuh penderitanya. Menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam, atau menggalinya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan merah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Menurut An-Nawawi, ta'un adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah keunguan disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Menurut sekelompok dokter di antara Abu Ali bin Sina atau Ibnu Sina, ta'un adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Ta'un dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ vital, sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Dari beragamnya definisi ta'un dari para pakar di samping, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majaz karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Baik, dilanjut untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Padanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan penjelasan daripada hadis yang dibacakan. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip selain riwayat Ahmad. Ta'un adalah kesyahatan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Nah, dalam hadis ini, sangat jelas bahwasanya ta'un adalah rahmat yang hanya dikhusus bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya ta'un akibat nampaknya perbuatan keji yang berbunyi tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah ta'un dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Nah, meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum, kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim yang artinya bila perbuatan zina terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Next.
Nah, kemudian ada pahala kesyahidan bagi orang meninggal atau dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama sabar. Apabila orang sabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Kemudian yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun dan tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Yang ketiga, menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas, atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar taun, dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan, meskipun meninggal karena taun. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah, serta tidak menyukai pertemanan antara manusia. Sekian dilanjut oleh pemaparan pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan pelajaran yang dipetik dari hadis yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar, dapat diambil kesimpulan bahwasanya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi, setiap wabah yang menular belum tentu ta'un, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka, pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat Nabi terdahulu, seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Bagi pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan melalui chat maupun voice. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan membacakan pertanyaan dari Ili Saputro. Pertanyaannya,
bagaimana menyikapi ketika terkena wabah taun atau sejenisnya. Oke, baik ya. Untuk pemateri agar menyiapkan jawabannya. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Near. Kak, bagaimana jika di suatu tempat ada yang terkena wabah corona dan dia mati tanpa bepergian kemanapun, hanya menahan diri saja? Terus pertanyaan selanjutnya ada dari Saadatus Saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, apakah ada kejadian di masa Nabi atau sahabat Nabi puasa di masa wabah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para pemateri agar menyiapkan jawabannya. Izin menjawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Kurniawansyah. Mau menjawab pertanyaan dari saudara Billy Saputro. Pertanyaannya izin bertanya, bagaimana menyikapi ketika terkena wabah taun atau sejenisnya? Baik, saya jawab. Cara menyikapinya yang pertama bisa dengan menghindari penyakit taun tersebut. Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung menular. Yang kedua, tawakal. Berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang paling dianjurkan Rasulullah SAW. Ihwal penyakit menular, Nabi bersabda, tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali atau reinkarnasi ruh orang mati pada burung hantu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bersabar. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit taun, Rasulullah SAW bersabda, taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana saudara Billy Saputro? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nir. Kak, bagaimana jika di suatu tempat ada yang terkena wabah corona dan dia mati tanpa berpergian kemanapun, hanya menahan diri saja? Baik, saya jawab. Jika di suatu tempat ada yang terkena penyakit atau wabah dan dia tidak pergi kemana-mana, melainkan di situ-situ saja dan tidak menyebarkan dan sampai sembuh, maka dia akan mendapat pahala yang besar karena dia telah bersabar atas apa yang telah Allah timpakan kepadanya dan dia akan diangkat dengan derajat yang tinggi. Kemudian yang kemungkinan kedua, jika dia mati dalam kondisi tersebut, maka dia akan mendapat pahala orang yang mati syahid. Jadi seperti itu, Nir. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Saadatus Saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, apakah ada kejadian di masa Nabi atau sahabat Nabi puasa di masa wabah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabah ini kan terjadinya bukan baru sekarang aja ya. Seperti yang udah dijelasin di season awal, itu sejarah-sejarah terjadinya wabah seperti pada tahun ke-8 Hijriah itu terjadi di daerah Syam atau Palestina. Nah, pada situasi wabah ini, Ramadan ini menjadi sesuatu yang bisa mendapatkan pahala yang besar jika kita melaksanakannya. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya, al-amalu fil harji kahajratin ilayya. Beramal pada masa haraj atau masa genting, seperti pada masa kacau balau, masa wabah, itu seperti hijrah kepadaku. Nah, jika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan di situasi yang genting seperti pada masa wabah ini, itu sama saja kita melakukan hijrah pada Nabi. Seperti itu. Jadi, pahalanya lebih besar. Sebagaimana pahala hijrah. Yang itu adalah puncak dari iman para sahabat Nabi di zaman Nabi ketika itu. Mungkin cukup sekian bagaimana jawabannya untuk saudari Salanda Tusannya. Ya, syukron, jazakallah khairan, kasiran jidan untuk Ukti Auliana atas jawabannya. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berhubung semua pertanyaan sudah terjawab, saya selanjutnya itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Hairul Kurniawansyah. Dipersilakan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan ta'un atau wabah sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin dan azab bagi orang-orang kafir. Dari penjelasan hadis yang dikaitkan dengan kondisi sekarang, disimpulkan bahwa kita harus sabar dan ridho atas apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kita juga harus yakin bahwa selama kita di rumah saja dan berikhtiar menjaga diri serta mematuhi protokol kesehatan, tidak akan terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya kepada teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk teman-teman kameranya mohon dinyalain ya, mau ada.
Share screen-nya tolong ditutup dulu. Kameranya tolong dibuka ya. Oke, siap. 1, 2. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.